Broadcasting from Graha Jaswita. Welcome back to Podcast on Vacation. Halo teman-teman Insan Jaswita, balik lagi bersama aku Faras, aku Arden. Dan di episode kali ini kita ditemenin dua orang lagi nih, Dan. Dua orang yang kece-kece. Ada Om Henry dan juga Om Iwan. Iya, halo. Om Henry lagi dan lagi. Bosen lagi ya. Semoga jangan ya. Jangan dong. Oke. Kali ini kan dari tadi kita udah ngomongin tentang teknisnya nih, Dan. Sekarang dalemannya. Lebih dalamannya Gitu. gitu ya. Iya. dagingnya ini. Dagingnya. Oh iya betul. Tadi kan kita udah mengkuliti luarnya. Kita sekarang ngomongin dagingnya. Oke, di sini ada perwakilan dari tim Motul. Mungkin boleh diperkenalkan dulu ke teman-teman Insan Jaswita nih, Om Iwan. Om Halo. itu sebagai apa nih di Motul? Kebetulan saya sendiri perwakilan dari distributor oli resminya Motul. Oke. Di bawah prinsipalnya yaitu Motul Indonesia Energy yang berkantor di Jakarta. Oke. Gitu. Luar biasa ya. Dan Motul nih sebenarnya udah berapa lama sih kerjasama sama Jaswita, Om Hendrik? Oh, mobil care ya? Wah, udah lumayan lama ya, 4-5 tahun ada ya? Ada sekitaran 3-4 tahun. 3-4 tahunan. Udah lumayan cukup lama sih. Oke, nih kan Motul nih sebagai salah satu oli tertua yang masih eksis sampai sekarang gitu. Mungkin kan sebenarnya banyak aja gitu brand-brand di luar sana yang memang udah lebih lama, cuman yang masih eksis sampai sekarang nih salah satunya Motul gitu ya. Dengan brandingnya Motul itu sendiri yang passionate, profesional dan lain sebagainya nih, Om. Kan udah sempet support MotoGP dan lain sebagainya ya. Itu kenapa mempercayakan kerjasama dengan mobil care itu sendiri nih? Gitu ya. Kita sih memang ada kriteria tersendiri ya. Ya mungkin untuk 1 sampai sekiannya itu mungkin internal kita yang tahu ya. Tapi dari beberapa sisi, salah satunya itu dari segi infrastruktur ya yang memadai. Bengkel itu tuh kan ini misalkan luasnya juga ya kita lihat berapa nampung sih dia mobil. Terus kita lihat juga dari segi pasarnya ya, karena kita itu kan termasuk oli yang premium ya. Jadi segmennya tuh ya mungkin berbeda ya. Jadi kita susah untuk masuk ke pasar yang bawah. Gitu. Nah, mobil care ini kebetulan banyak unit-unit yang masuk itu menengah ke atas atau middle up. Nah, itu kan salah satu ya, salah satu yang utama. Yang kedua, tempat duduknya juga kita lihat ya, tempat nunggunya si mobil care ini senyaman apa sih, pelayanannya sebagus apa sih. Nah, itu sih yang misalkan poin-poin utama kenapa sih kita dari sampai sekarang ya masih bekerja sama dengan mobil care, dan kita pengen gede bareng ya. Mungkin buat kedepannya begitu Going sih misinya. together gitu ya. Oke. Nah, Om Iwan nih, kayak dari Motul tuh kan dia nih salah satu oli premium ya, brand oli premium. Betul. Jadi itulah mengapa memilih mobil care juga. Tapi dari kata kunci premium yang Om Iwan tadi sebut, sebenarnya apa sih yang ngebuat ini worth it atau sepadan dari Motul ini? Nah, ini gini. Jadi kalau misalkan semua oli itu ya terdiri dari soalnya kayak gini. 1 liter ini ya. Ini tuh dalamannya sama semua ya. Jadi mau brand apa itu udah pasti yang pertama base Boleh oil. dilihat nih ya, Om ya. Nah, base oil. Yang kedua aditif. Nah, tapi base oil yang mana dulu? Aditifnya yang gimana dulu? Jadi base oil itu kalau dijabarin banyak ya, ada 5 grup soalnya. Jadi ada mineral, ada premium mineral, terus mineral itu kan ada 3 grup ya. Kalau nggak salah sulfan refining, hydrotreat, hydrocrack. Terus kita nggak main di grup 1. Kita mulai mainnya di grup 2, premium mineral. Atau yang kita bilang itu teknologi sintetik. Karena walaupun ada salah satu di item kita itu namanya multigrade plus ya. Walaupun mungkin base oilnya premium mineral, tapi aditifnya itu aditif sintetik. Nah, kalau yang orang awam mungkin kurang tahu ya, apa sih itu aditif itu? Nah, aditif itu tuh, jadi kalau misalkan kayak contoh susu ya, kenapa sih ada yang susu yang harganya murah, ada yang harganya mahal? Nah, mungkin kalau dilihat itu susu yang
biasa atau yang nggak mahal ya itu misalkan vitamin A-nya tuh 10%. Di susu yang premium pun 10%. Vitamin B-nya 15%. Yang premium tadi juga sama 15%. Terus apa dong bedanya? Nah, ternyata si vitamin A itu misalkan vitamin A itu vitamin A yang mana nih? Ya. Yang level 1, level 2 apa level 3? Nah, level 1 itu diminum 100% terserap sama tubuh itu sekitar 90%. Nah, yang level 2 diminum 100%, yang terserap tubuh mungkin cuma 70%. Oke. Nah, yang level 3 diminumnya 100%, mungkin yang terserap sama tubuh mungkin cuma 30%. Nah, itulah aditif tuh seperti itu gitu. Jadi aditif itu tingkatannya atau levelnya berbeda-beda. Nah, kebetulan Motul ini selalu pakai aditif yang terbaik. Nah, kenapa Motul cenderung harganya lebih tinggi? Semurah-murahnya Motul lah, begitu kira-kira. Motul gitu. Oke, jadi itu sebenarnya lebih kompleks lagi tuh berkaitan sama emang senyawa-senyawa yang ada di dalamnya. Betul. Jadi gitu kalau ya. misalkan memang kalau misalkan secara detail ya, lebih detailnya itu kan orang pabrik yang tahu. Ya. Kita memang nggak dikasih tahu kan itu rahasia ya. Tapi secara umum seperti itulah. Oke. Oke nih Om, tadi kan aku sempat lihat-lihat sendiri gitu ya. Motul ini kan sebenarnya berasal dari Prancis gitu ya. Ya. Awalnya dari Prancis. Tapi ini made by Vietnam tuh apa bedanya Om? Nah, gini ya. Karena dulu kan awalnya itu Perancis ya. Ya. Nah, karena semakin kesini kan permintaan pasar itu semakin besar dan Motulnya sendiri pun pengen besar gitu. Ya. Otomatis si pabrikan yang di Perancis itu nggak bisa cover semua dong. Ya. Nah, apalagi Asia ini marketnya cukup gede, Besar. Ya. cukup besar. Nah, kita harus jadi distribusinya biar lebih lancar itu kita bikin pabrik yang di Vietnam. Jadi Vietnam ini tuh khusus distribusi ke Asia. Oke, dari untuk kualitasnya sendiri Nah, sebenarnya sama kualitas aja. sama, udah pasti sama, harus sama. Udah Harus sama Nggak ya, boleh ada beda-beda. standarnya. Jangan kan gitu ya. Kayak misalkan kalau tahu kan tadi MotoGP ya tadi Ya. bilang, terus kalau di mobil itu ada yang terkenal sekali namanya Le Mans ya. Le Mans. Nah, itu balapan 24 jam ya. Nah, kenapa sih kayak balapan itu tuh kan mungkin kayak orang awam itu mungkin kalau balapan kayak GP gitu olinya pasti khusus ya. Ya. Kayak MotoGP sendiri kan itu nggak ada di pasar ya. Motornya khusus gitu ya, prototype. Nah, kalau Motul itu enggak. Jadi oli yang dipakai di balapan kayak di MotoGP itu yang ada di pasaran. Begitu. Bayangkan bawa mobil 24 jam. Iya. Mobilnya yang nggak berhenti ya. Iya. Kalau si drivernya kan ganti-ganti. Iya. Itu memang butuh ketahanan mental yang pertama untuk si drivernya atau racernya. Yang kedua butuh ketahanan terkait dengan endurance di mobilnya gitu. Nah, ya mungkin tadi dari Motul bisa menjelaskan terkait bahwa mereka kualitasnya bisa setinggi itu. Itu ya pilihannya salah satu. Yang mobil care juga nggak mau ya kalau awal-awal kasarnya bekerja sama dengan brand yang sembarangan gitu ya, dengan kualitas yang sembarangan. Karena apa? Karena kan kita customer satisfaction balik lagi. Betul. Gitu. Mobil care tuh harus ngejaga kualitas gitu kan. Kepuasan ya. Kepuasan pelanggan tuh paling penting. Apalagi gitu kan, mobil care itu banyaknya itu merawat mobil yang durability-nya tinggi. Mobil dinas dipakainya sama siapa aja, betul nggak? Namanya mobil Orang-orang dinas, mobil penting, operasional, gitu. orang penting. Terbayang kalau misalnya tahu-tahu mesinnya sludge Iya. atau nggak tiba-tiba overheat jebol gitu karena olinya juga kualitasnya buruk gitu kan. Nah, kan yang paling berat kerjanya di mesin itu adalah yang tadi piston-piston yang dilumasin dengan oli. Gitu kan. Nah, kalau kita pakai yang biasa-biasa aja dengan durability yang cukup tinggi gitu ya. Karena tadi mobil-mobil untuk instansi pemerintah, mobil rental. Mobil rental kita kerjasama dengan perusahaan rental. Kebayang dong mobil rental itu kerjanya kayak apa gitu. Mungkin sama beratnya dengan mobil-mobil yang ojek online ya. Berat tuh kilometernya kan gondrong gitu kan pasti. Nah, kalau kita nggak pakai brand yang sevisi dengan mobil care, nggak pakai kerja sama Motul atau brand lain, belum tentu itu bisa mendukung visi misinya mobil care. Oke. Itu sih alignment akhirnya sampai kita ini kayaknya klik nih kerja sama Motulnya tuh di situ. Betul. Klik segmen pasarnya mirip, visi misinya grow together-nya sama gitu kan. Terus kitanya juga nggak ragu sama kualitasnya teman-teman Motul. Gitu sih. Misal ini nih, oli nih Om, yang tadi Om sebutin kan itu berkaitan sama pemerintahan, sama juga perjalanan jauh.
Emang sebenarnya kalau misalkan kita pakai oli yang biasa-biasa aja untuk penggunaan yang biasa-biasa aja itu nggak apa-apa atau memang harus kita perhatikan banget gitu kualitasnya? Karena kan ini Om, Iya. maaf nih ya teman-teman, karena aku sendiri cewek nggak ngerti gitu ya Om, kayak ya udah main asal ganti oli. Setahu aku kayak oh ya udah oli itu cocok-cocokan sama cc-nya kan, sama motornya. Cuman kayak misalkan kita mau pakai perjalanan jauh, otomatis SAE-nya tuh berpengaruh ya. Betul. SAE. Iya, SAE-nya Umur, berpengaruh. kekentalan ya. Iya, usia kendaraannya juga berpengaruh. Oh, Kita SAE-nya mau pakai yang berapa, makin muda tuh bisa makin yang encer, tapi ketika dia udah mulai agak berusia ya Kang Iwan ya, itu Ya, jadi begini ya, yang saya pernah training di Motul ya, sama orang teknikal. Jadi si mobil ini kan, yang yang bikin mesin ini punya karakter bawaannya masing-masing. Mau itu mobil, mau itu motor ya. Kalau udah, jadi kita sebagai pemilik harus tahu dulu nih spek oli yang dibutuhin sama kendaraan kita. Oh, 1040 kah? 530 kah? 540 kan? Itu dulu. Nah, baru ke pemilihan brand. Di samping nanti kan ada standarisasi yang mungkin kalau buat beberapa customer yang cukup cukup kritis ya. Nah, baru spek-spek. Tapi yang paling penting itu kekentalannya dulu berapa. Jadi bukan mungkin saya udah pakai oli yang mahal nih. Tapi kok begini ya rasanya. Begitu. Nah, itu tuh salah pemilihan dari yang pertama itu kekentalannya dulu. Begitu. Emang yang cenderung yang lama-lama itu lebih kental. Nah, yang kalau yang baru-baru itu biasanya lebih encer. Kenapa sih lebih encer? Lebih efisiensi ke bahan bakar. Begitu. Nah, kalau misalkan boleh nggak sih lebih kental? Boleh nggak sih lebih encer? Boleh, tergantung karakter kitanya juga. Misalkan dari 1040 nih, kita mah pengennya lebih encer nih, biar akselerasinya sih lebih bagus itu biasanya pakainya lebih encer. Nah, gitu itu nggak masalah. Asal jangan terlalu jauh dari spek bawaannya. Misalkan 1040, kita pakainya 540. Nah, jadi panasin bentar itu akselerasinya udah enak. Beda sama kalau misalkan kental ya, panasinnya agak lama dulu baru berasa enteng. Tapi karena itu emang yang dibutuhkan durability-nya ya. Betul. Nah, beda lagi kalau misalkan kebutuhannya touring ya biasanya yang digeber berjam-jam gitu ya. Nah, itu biasanya butuhnya itu lebih kental buat perlindungan. Begitu. Cuman buat perlindungannya lebih baik, cuman ke efisiensi bahan bakar kurang. Begitu. pasti ada yang dikorbankan. Iya, pasti. Kalau mau irit ada ya begini, kalau mau tarikannya kencang ya berarti nggak terlalu irit. Gitu. Biasanya kalau cewek sih malah nggak, yang saya lihat ya, terutama di konsumen-konsumen mobil care itu pada ketawa tuh belum tahu ya. Kayak kesindir gitu loh. Itu dibuka tuh cuma tinggal setetes, tahu CVT-nya udah jebol mesinnya turun mesin. Nah, jangan sampai kayak gitu. Yang namanya motor tuh kan biasanya ada sebulan 2 bulan sekali atau berdasarkan kilometer. Teman-teman tuh motornya minimal harus ganti oli, minimal harus ganti oli. Tapi kan di luar oli itu banyak lagi kebutuhan lainnya. Dan di mobil care juga bisa one stop service tuh, kalian tinggal datang apa aja didiagnosis sama kita, ganti oli, terus misalnya kalau yang masih pakai karbu ya zaman dulu ya. Ke karburatornya diservis, kalau misalnya udah injection ya injektornya akan diservis. Dan hati-hati juga pemilihan oli itu juga bisa menjadi poin penting terkait dengan awetnya mesin. Saya nih kayak tadi saya bilang di yang episode sebelumnya, mobil favorit saya itu gitu ya. Iya, si F itu ya. Si F itu gitu ya. Itu adalah, maaf ya, kan saya paling sayang tuh kan sama mobil itu kan sebenarnya, tapi nyebelin tapi nyebelin gitu kan. Kadang-kadang yang bikin capek itu adalah ngerawatnya kan. Nah, ketika ngerawatnya itu nggak bisa sembarangan. Itu bisa dibilang bukan rewel ya. Katanya kalau kita punya sesuatu yang premium atau wah itu akan sangat ririwit ngerawatnya gitu kan. Nah, bahkan sampai segala aspeknya itu dia akan selektif. Contoh, kalau saya saat itu pakai yang merek F itu bahan bakarnya nih, pakai yang oktannya cuma 90 Kang, batuk coba. Iya. Ketika beneran di starter tuh gitu. Terus saya pakai oktan yang lebih tinggi tapi masih brand lokal gitu ya, si bahan bakarnya masih batuk. Jadi saya harus pakai brand SPBU luar untuk si minumnya dia. Itu pertama. Terus yang kedua, karena dia high compression teknologi si mobilnya itu. Jadi dia butuh kompresi yang sangat tinggi kan untuk menjalankan mesinnya, makanya performanya cukup tinggi. Durability-nya tuh
sangat-sangat apa ya, diperhatikan gitu. Kayak tadi mungkin kalau saya pada saat itu tidak pakai si multigrade plus, itu bisa jadi nggak akan nyampe ke Bandung deh yang dari Pangandaran. Udah bisa jadi overheat gitu, gitu. Tapi karena dia ngelindungin terus-terusan gitu ya, saya udah tahu oh ini kayaknya udah mau overheat, turun dulu, diem dulu. Nah, itu sampai yang as a user saya itu adalah sebagai pengguna juga. Dan buat saya sih kalau misalnya saya jualan produk tapi saya nggak pakai iya gitu. Makanya durability-nya itu penting. Dan jangan sampai maaf ya, saya memilih bengkel yang ada aja nih ini, maaf ya bukan mendiskreditkan, itu di sana murah, di sini murah, harga olinya juga bisa lebih murah. Cek dulu itu olinya palsu apa enggak, karena sekarang lagi marak banget ya Kang ya. Betul oli palsu sekali. ini. Jadi harganya di bawah pasaran. Terus bengkelnya juga dengan jasa yang lebih murah gitu. Nah, kita kan nggak bisa trusted begitu saja gitu ya. Dan itu efeknya jangka panjang ke kendaraannya teman-teman. Kendaraan Insan Jaswita nih. Kalau misalnya sekarang ngelihat nih ada mobil bekas kilometernya masih rendah, mesinnya pas dibuka udah berlumpur tuh apa ya? Sludge namanya. Dalam itu hitam banget itu. Mengerak ya. Mengerak gitu. Karena dia mungkin bisa jadi olinya kualitasnya rendah kalau oli palsu. Kebayang nggak itu panasnya berapa ratus derajat di dalam mesin itu? Kalau misalnya dia nggak pakai komponen adiktif atau apa mineral yang bagus, itu yang kita tuh sering ya datang ke konsumen gitu ya. Mungkin ya namanya no penting mah ganti oli weh, gitu kan. Udah asal maju. beres aja lah gitu. Pas tiba-tiba truk udah nggak nyala, kita towing tuh ya, mobil kan ada jasa towing, di storing kita bawa gitu. Pas dibuka, waduh ini mesinnya pelumpur lapindo gitu kan, udah kelihatan sampai separah itu gitu. Sampai separah itu kita kayak ditanya, ya tadi hati-hati, Pak saya belinya online juga belum tentu di official store. Aduh, kayak kalau malas-malas kayak gitu udah mending bawa ke mobil care aja lah daripada kalian gambling gitu ya Kang ya. Betul. Beli olinya belum tentu asli, terus ditangani sama teknologi yang belum tentu canggih gitu kan. Karena yang kita tahu nih, setahun 2 tahun setelah teman-teman itu beli mobil atau beli motor baru, ketika servis gratisnya habis, hampir tidak mungkin, surveinya itu hampir tidak mungkin akan balik lagi ke dealer resmi. Pasti carinya bengkel general yang multi brand. Nah, yang kualitasnya tetap dijaga gitu ya, kita pakai apa brand-brand premium yang kualitasnya tetap dijaga, bengkel umum nggak banyak. Karena mereka ngejarnya perangnya di mana, harga gitu. Tapi tadi hati-hati, cuman jangka panjangnya irit 100-200 ribu, 50 ribu malah ada kadang-kadang ya. Betul. Cuma beda kan konsumen sekarang kritis ya, cuman 20 ribu tuh dikejar gitu. Beda 30.000, 20.000 juga pindah. Udah pindah gitu. Jangankan segitu 5.000 aja dikejar kan beda segitu Itu doang. yang taunya tadi olinya palsu, ngalamin saya juga ngalamin. Ini lebih murah nih. Tapi pas lihat kok beda ya. Nah, itu mungkin nanti Kang Iwan yang jelasin bisa gimana cara bedainnya, dan intinya sih di bengkel-bengkel yang resmi sih, bukan resmi yang authorized lah minimal. Iya. Ya betul, karena memang sekarang itu apa ya, mungkin karena pasarnya oli sendiri itu begitu besar ya. Jadi mungkin ada buat sebagian oknum ya, itu peluang ya, menjadi peluang lah. Bikin oli yang palsu begitu. Terus gimana sih cara bedainnya, memang susah ya. Nah, contoh kayak di motul kita cuman bisa berusaha, walaupun mungkin ya nggak tahu ya di lapangan mungkin besok lusa ada atau enggak, saya juga nggak tahu ya, karena memang pembuktian itu benar-benar asli atau palsu itu laboratorium. Nah, kalau misalkan motul awal-awal ya buat sementara misalkan kayak ini barcode. Nah, barcode ini kalau misalkan di handphone kan ada scan ya, itu kita scan itu nanti muncul kode aktif. Tapi si kode barcode ini pun buat menjaga supaya tidak ada pemalsuan ke depannya ya. Nah, itu kita batasin juga. Itu maksimal 5 kali scan. Jadi scan yang ke-6 itu ada muncul nanti kode tidak aktif. Begitu. Nah, yang paling gampangnya mana sih ya, ke bengkel yang terpercaya gitu. Salah memang satu sudah secara resmi itu ya bekerja sama gitu. Jadi contohnya misalkan ya kayak mobil care begini. Begitu, di samping ada bengkel-bengkel mungkin yang lainnya. Nah, jadi si bengkel-bengkel juga yang tadi saya cerita ke Pak Henry, bengkel-bengkel tertentu mungkin masih ada tanda kutip ya yang bermain seperti itu. Nah, kayak mobil care ini saya yakin nggak akan mau main-main ya dengan brandnya gitu. Taruhannya itu apa, reputasi. Satu aja nggak puas kan bisa kemana-mana, apalagi di zaman sekarang ya. Viral. Viral. Kayak gitu.
Mungkin salah satu yang membedakan Motul dengan yang lainnya juga karena premiumnya tadi itu dari esternya ya. Karena kan Motul nih salah satu yang memang membangga-banggakan ester core-nya nih Kang. Iya. Nah, Jadi ester itu yang tadi saya bilang kan base oil ya. ya. Kan base oil itu ada grup 1, grup 2 sampai terakhir grup 5. Grup 5 itu yang teratas namanya itu ester. Nah, ester ini kenapa sih dibangga-banggain, kenapa sih bisa mahal? Nah, si ester ini salah satu keunggulannya itu dia tahan terhadap suhu ekstrim. Oke. Satu. Yang kedua, sifatnya itu dia melekat ke piston-piston nempel gitu. Jadi buat mengurangi gesekan yang berlebih. Nah, itu udah pasti banyak dibutuhinnya di mana? Di balap. Jadi kalau orang-orang yang sering balap ya di dunia racing itu pasti udah sangat mengenal sekali dengan istilah ester. Nah, kebetulan ester ini kan awal-awal terkenalnya di brand mana sih? Di Motul. Walaupun sekarang ada brand-brand lain yang ngikut ya. Begitu. Karena rata-rata kan dipakainya di mobil ya. Tapi Motul sendiri ada yang menyediakan untuk motor gitu. Oh iya. Apalagi kalau di Indonesia ya. Sementara ini kita baru besarnya memang di motor. Ya diharapkannya kan dengan mobil care ini kita mobil care-nya ini semakin besar juga ngikut dengan brand-brand yang dia bawa kan. Begitu salah satunya kita Motul begitu. Kan memang pangsa motor di mobil care juga cukup besar ya. Kita itu dari sebulan itu mobil care itu bisa hampir sekitar 4.000 unitan. 4.500 unitan. Nah, itu bisa jadi sepertiganya tuh motor. Dan motor durability-nya tuh motor lapangan gitu yang benar-benar dipakai untuk keliling-keliling ke sana ke sini. Kan kita ada beberapa yang instansi dinas, lembaga dan kepolisian itu. Kebayangkan motor polisi durability-nya harus seperti apa gitu ya, keliling-keliling sana ke sini. Atau motor kita ada dinas-dinas yang di ujung-ujung gunung, dinas perkebunan, dinas pertanian. Nah, itu kan kalau kita nggak kerjasama atau memang nggak pakai produk yang memang bisa high durability, itu capek, nanti balik lagi komplainnya ke kita. Makanya kita nggak mau ambil resiko dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya mobil care udah kita mempakainya namanya tagline-nya service excellent ya excellent. Baik dari produknya, dari pelayanannya, bahkan sampai teman-teman vendor yang bekerja sama kita itu harus mendukung visi yang tadi. Betul, karena ya kayak ada banyak keluhan juga di beberapa bengkel ya. Jadi datang si customer nih, apalagi di daerah ya, kayak kabupaten lah, agak pinggir lah, agak pinggir. Itu kan biasanya si bengkel itu kan pasti nawarin dulu yang bagus buat dia ya, motornya apa sih, mobilnya apa sih. Nah kebanyakan karena harga ya, ya udahlah selisih sekian juga. Nah kalau udah rusak ya, udah komplain, tetap aja nanti yang disalahin tuh biasanya bengkel. Bengkel lagi. Tadi waktu pas habis masuk sini jadi rusak. Nah, begitu. Kayak gitu. Bengkel memang megang peranan penting di sini dari mulai teknisi. Nah, itu juga salah satu alasan ya kenapa kita pun agak selektif milih mitra bengkel. Jadi mitra-mitra yang seperti mobil care lah contohnya yang kita mau begitu. Oke. Sejalan gitu ya. Iya, harus intinya harus sejalan kolaborasinya. Kolaborasi. Kalau tadi kata Mbak ya. Oke, Om Hendry dan Om Iwan, makasih banget atas waktunya. Sama-sama. Ini banyak banget nih insight-nya dari Oli. Kalian tuh jadi kayak perhatiin lah ya maksudnya. Ya, karena kadang orang cuma lihat fisiknya aja. Padahal dalamnya juga paling penting harus diperhatikan. Gak apa selisih 30-50 daripada kalian turun mesin gitu kan. Betul. Kan serem gitu kan. Serem. Ya sama lah kayak kita sendiri ya, kenapa sih kita butuh makanan yang sehat gitu kan, sama aja kayak di mobil sama motor begitu. And we're signing out from Gajah Swita. Aku Faras. Aku Ardan. Dan bye bye. Terima kasih sudah menonton teman-teman Insan Jaswita.